Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi barisan dan deret aritmatika. Pastikan kalian sudah meringkas materi dan mengerjakan latihan soal di buku tulis kalian masing-masing. Sebelum lanjut ke materi kita hari ini, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan presensi di kolom komentar dengan cara ketik nama, nomor, dan kelas kalian masing-masing ya. Anak-anakku yang saya sayangi, di video ini kita akan belajar barisan dan deret geometri. Apa sih bedanya barisan dan deret geometri dengan barisan dan deret aritmatika yang telah kita pelajari sebelumnya? Sebelum kita lanjut, sediakan alat dan buku tulis kalian untuk meringkas materi yang akan kita pelajari hari ini agar kalian mudah dalam belajar di kemudian hari. Pastikan tonton sampai akhir video ini. Selamat belajar. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang barisan geometri terlebih dahulu. Bagi yang punya LKS bisa membuka LKS-nya halaman 11. Oke, perhatikan di sini Bu Desi sudah menuliskan 4 buah contoh. Kalian perhatikan bersama-sama. Untuk yang 1A, ada pola bilangan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya sampai suku ke N. Kalau kita perhatikan di sini, dia mempunyai pola yaitu beda ditambah 2. Jadi bedanya ada 2 dan seterusnya ya. Sedangkan untuk yang 1B, 20, 70, 14 dan 11 sampai dengan suku ke N, ini ketika kita cermati mempunyai pola bilangan yaitu dengan cara dikurangi 3. Untuk contoh 1A dan 1B, tentu kalian sudah bisa membedakan. Dia adalah contoh dari barisan aritmatika. Sedangkan untuk yang nomor 1C, 5, 15, 45, 135, itu mempunyai pola bagaimana? Ya, kita kalikan dengan 3. Semuanya dikalikan 3. 5 kali 3, 15, 15 kali 3, 45, dan seterusnya, sampai dengan mendapatkan suku ke N. Kalau untuk yang 1C, 160, 80, 40, 20, hubungan untuk setiap bilangannya adalah dengan cara dibagi 2. Ya betul, dibagi 2, dan seterusnya hingga mendapatkan suku ke N. Pada barisan aritmatika nomor 1A dan 1B, hubungannya itu selalu ditambahkan atau dikurangkan. Sedangkan di pertemuan sebelumnya kita belum pernah mendapatkan contoh untuk hubungan dikalikan atau dibagi ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang barisan geometri di mana perbandingan dua suku berurutan yang selalu sama itu dinamakan dengan barisan geometri. Jadi, perbandingan dua suku berurutan pada barisan geometri itu selalu sama, disebut dengan rasio atau kita lambangkan dengan huruf R kecil. Jika di barisan aritmatika itu dinamakan dengan beda, tetapi bukan perbandingan, melainkan selisih dua suku berurutan. Jadi itu salah satu bedanya. Oke, kita ambil contoh untuk yang nomor 1C. Di situ kan barisan bilangannya adalah 5, 15, 45, 135. Itu mempunyai perbandingan dua suku berurutan, suku pertama dan suku kedua, yaitu 15 banding 5, itu nilainya 3. 45 banding 15, itu juga 3. 135 banding 45 sama dengan 3. Jadi di sini angka 3 ini dinamakan dengan rasio. Karena dia positif dan bukan merupakan pecahan atau bilangan bulat, maka di sini pola bilangannya adalah dengan cara dikalikan 3. Begitu ya, ini cara mencarinya. Kemudian untuk contoh yang D, di situ perbandingannya adalah 80 banding 160, hasilnya akan sama dengan 40 banding 180, hasilnya juga akan sama dengan 20 banding 40, sama dengan jika disederhanakan menjadi 1/2 atau dibagi 2.
dibagi 2 itu kan sama dengan 1/2. 1/2 ini juga dinamakan rasio. Oke anak-anakku, kita ambil contoh untuk nomor 1C, 5, 15, 45, 135, dan seterusnya sampai dengan suku ke N. Di sini 5 adalah suku pertama, 15 suku kedua, 45 suku ketiga, dan seterusnya. Seperti biasa ya, 5 adalah suku pertama, bisa kita simbolkan dengan huruf A. Kemudian tadi untuk rasio perbandingan 5 dengan 15 adalah dengan cara dikali 3. 15 ke 45 dikali 3. 45 ke 135 dikali 3 dan seterusnya. Untuk angka 3 ini dinamakan rasio. 3 ini juga rasio. Ini juga rasio ya, karena rasionya adalah 3. Kalau perhatikan, untuk mendapatkan suku pertama itu adalah A. Saya tulis ulang lagi saja di sini, suku pertama adalah A. Suku kedua itu diperoleh dari 5 kali 3. 5 itu adalah A, 3 itu adalah rasio. Artinya suku kedua itu diperoleh dari A dikali 3. A dikali R. Seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan 45 yaitu dengan cara 5 dikali 3 kali 3. 5 itu adalah A, 3 itu R, 3 juga R. R-nya ada 2. R kali R, artinya dia R pangkat 2. Lanjut, untuk suku keempat diperoleh dari 5 kali 3 kali 3 kali 3. Artinya 135 diperoleh dari 5. Itu adalah A, suku pertama. 3 kali 3 kali 3, R-nya ada 3. Ya, R kali R kali R, atau bisa kita singkat dengan R pangkat 3. Ada U4 R pangkat 3, U3 AR pangkat 2, U2 AR A kali R. Ketika R tidak mempunyai pangkat, artinya dia R-nya adalah pangkat 1. Kemudian untuk suku pertama adalah A. Bagaimana cara mendapatkan suku ke N? Coba kita lihat polanya. 4 menjadi R pangkat 3, 3 menjadi R pangkat 2. Artinya R-nya ini dipangkatkan dengan nilai N yang ada di sini dikurangi 1. Sehingga untuk mencari suku ke N pada barisan geometri adalah A dikalikan R. Pangkat dari R ini adalah N dikurangi 1. Sehingga kita peroleh rumus barisan geometri, yaitu UN sama dengan A dikalikan R yang dipangkatkan dengan N dikurangi 1. Ini adalah rumusnya, berbeda dengan rumus barisan aritmatika, di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan R adalah rasio. Lalu Bu, bagaimana cara mencari rasio? Tadi rasio itu adalah perbandingan dua suku berurutan pada barisan geometri. Artinya kita cukup membandingkan antara dua suku yang berurutan. Atau kita bisa menggunakan rumus rasio atau R sama dengan suku ke N dibagi suku ke N dikurangi 1. Karena belum tentu mencari rasio itu diketahui barisan bilangannya. Sehingga tidak selalu kita mempunyai suku yang berurutan yang diketahui. Bisa saja yang diketahui adalah suku keempat dengan suku pertama, suku kelima dengan suku kedua, dan seterusnya. Bisa digunakan rumus ini ya, UN banding UN dikurangi 1. Baik, kalian sudah paham ya tentang barisan geometri. Agar kalian lebih paham, kita akan membahas tentang contoh yang ada pada LKS. Silakan dibuka halaman 12 bagi yang sudah punya. Kita bahas satu persatu. Untuk yang nomor 1, diketahui barisan geometri suku pertamanya 2 dengan rasio 3. Tentukan 5 suku pertama barisan tersebut. Ya, langsung kita tulis saja apa yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah suku pertamanya 2. Artinya A sama dengan 2. Dengan rasio 3, berarti R sama dengan 3.
Nah, yang ditanyakan adalah tentukan 5 suku pertama barisan tersebut. Oke, berarti kita akan mencari suku pertama atau U1. U1 itu adalah A, sehingga U1 sama dengan 2. Kemudian suku kedua. Suku kedua rumusnya adalah A dikalikan R pangkat 1 atau A kali R sama dengan A-nya adalah 2 dikali R-nya adalah 3. 2 kali 3 sama dengan 6. U3 sama dengan A R pangkat 2 sama dengan 2 dikali R pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 bukan 6 ya, tetapi 3 kali 3 atau 9 sama dengan 18. U4 sama dengan AR pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 pangkat 3 berapa? 3 kali 3 kali 3 27 sama dengan 54. Seperti ini ya, jangan lupa ditulis barisan bilangannya adalah 2, 6, 18, 54, dan 162. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Diketahui barisan geometri 2, 6, 18, 54. Kalian diminta untuk menentukan suku pertama, rasio, dan suku ke-8. Oke, untuk yang A, suku pertama simbolnya adalah U1. Suku pertama itu sama dengan A. Nilai suku pertama yaitu adalah 2. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah rasio. Rasio adalah perbandingan dua suku berurutan. Bisa kita membandingkan antara 6 banding 2 sama dengan 3. Berarti rasionya 3, betul toh? 2 kali 3, 6, 6 kali 3, 18, dan seterusnya. Atau bisa juga kalian menghitungnya dengan 18 bagi 6 atau 54 bagi 18, bebas. Hasilnya akan selalu sama, yaitu 3. Yang C yaitu suku ke-8. Oke, untuk yang C, suku ke-8 kita tulis dulu rumusnya. UN, suku KN pada barisan geometri, yaitu A dikalikan R pangkat N min 1. Berarti U8 sama dengan A dikalikan R 8 min 1. Kemudian U8 sama dengan A-nya berapa? A-nya adalah 2 dikalikan R-nya berapa? 3. Pangkatnya kalau 8 itu pasti dikurangi 1 menjadi 3 pangkat 7. Sehingga U8 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 7. Bukan 3 kali 7, 21, tetapi 3 dikalikan 3 dikalikan 3 sebanyak 7 kali, yaitu 2187. Diperoleh 2 kali 2187 yaitu 4374. U8-nya adalah 4374. Oke, paham ya? Kita lanjut ke nomor 3. Diketahui barisan geometri suku kedua adalah 4 dan suku ke-6-nya adalah 64. Kalian diminta untuk menentukan rasio. Nah, biasanya rasio kalian peroleh dengan cara membandingkan dua suku berurutan. Ternyata di sini tidak ada dua suku berurutan. Oke, bagaimana caranya? Perhatikan, kita tulis dulu suku yang diketahui. Suku kedua adalah 4. Berarti di sini suku kedua U2 sama dengan 4. Suku ke-6 64, berarti U6 sama dengan 64. Nah, kalian harus selalu ingat bahwa suku ke N itu adalah
UN-nya, rumusnya adalah A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. Sehingga untuk suku kedua yaitu A dikalikan R pangkat 1 ya, sama dengan 4. Dan suku keenam yaitu A dikalikan R pangkat N-1, 6 kurangi 1 sama dengan 5, sama dengan di sini berapa? 64. Nah, bagaimana cara mencari rasionya, Bu? Rasio adalah membandingkan dua suku. Berarti langsung saja di sini yang diketahui, suku yang besar dibanding suku yang kecil. Berarti U6 banding U4. Sama dengan, di bawahnya ya, R sama dengan suku ke-6 yaitu A dikali R pangkat 1 banding, A dikali R pangkat 5 banding A dikalikan R pangkat 1 sama dengan AR pangkat 5-nya kan 64. Berarti 64 banding 4. Oke, kita lakukan pengerjaan seperti biasa. AR pangkat 5 dibagi AR pangkat 1. A dibagi A itu kan habis ya, atau 1. Sehingga R pangkat 5 dibagi R pangkat 1. Hasilnya adalah R-nya itu dikurangi. R pangkat 5 dikurangi 1. Caranya begitu ya. Sama dengan pangkat yang dibagi itu dikurangi. 64 dibagi 4 yaitu 16. Berarti R pangkat 5 kurangi 1, 4 sama dengan 16. R sama dengan berapa yang dipangkatkan 4 hasilnya 16, yaitu 2. 2 pangkat 4 hasilnya 16 ya. Sehingga diperoleh rasionya sama dengan 2. Paham ya? Oke, kita lanjut ke bagian kedua yaitu deret geometri. Sama seperti deret aritmatika, arti dari deret itu adalah jumlah. Sehingga untuk deret geometri itu adalah jumlah suku-suku pada barisan geometri. Artinya suku pertama ditambahkan suku kedua, ditambah suku ketiga, ditambah titik-titik sampai dengan suku ke N. Di sini U1-nya untuk barisan geometri adalah A, ditambah U2-nya adalah A kali R, ditambah suku ketiganya AR pangkat 2. Ditambah nanti ada AR pangkat 3, ditambah titik-titik sampai dengan suku terakhirnya yaitu A dikalikan R dipangkatkan N-1. Sehingga di sini diperoleh rumus untuk deret geometri. Rumusnya ada 2. Untuk rumus yang pertama yaitu Sn sama dengan A dikalikan 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Ini digunakan apabila rasionya itu kurang dari 1. Kurang dari 1 itu misalkan setengah, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Nah, untuk rumus yang kedua yaitu Sn sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1 dibagi R kurangi 1. Ini kita gunakan apabila R-nya itu lebih dari 1. R lebih dari 1 itu siapa, Bu? Misalkan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, ada 2 rumus ini. Bu, bagaimana cara membedakannya? Oke, yang di depan itu adalah yang angka yang lebih besar. Kalau 1 lebih besar berarti 1 yang di depan. Kalau rasionya lebih besar dari 1, berarti rasionya yang di depan. Sedangkan pembaginya sama seperti pembilangnya ya, kalau kita perhatikan. Untuk Sn itu adalah, untuk Sn adalah jumlah suku ke N, A adalah suku pertama, dan R adalah rasio. Lanjut ke contoh soal, yaitu ada di LKS halaman 12, nomor 1. Tentukan jumlah 8 suku pertama barisan geometri 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 dan seterusnya. Oke, kita langsung jawab. Langsung jawab saja. Untuk A sama dengan A-nya adalah 1 ya. Untuk rasionya, rasio itu bisa karena di sini berurutan, bisa
U2 dibagi U1, suku yang berurutan ya, 2:1 sama dengan 2. Ini dikalikan 2 semua. Kemudian jumlah 8 suku pertama, berarti ini deret geometri. Sn sama dengan R-nya 2, artinya R-nya itu lebih dari 1. Berarti kita gunakan rumus yang kedua. Sn sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1, sama itu. S8 sama dengan A-nya adalah 1, R pangkat N, R-nya 2, dipangkatkan N-nya 8, dikurangi 1 per R-nya 2 kurangi 1. S8 sama dengan 1 dikalikan dengan 2 pangkat 8 min 1. Ini kita pangkatkan terlebih dahulu. 2 pangkat 8 berapa? 2 kali 2 kali 2 dikalikan sebanyak 8 kali. Hasilnya yaitu 256. Baru dikurangi 1 per 2 kurangi 1. 1 dengan 1 tidak pengaruh ya, sehingga S8 sama dengan 1 dikali 255, sehingga diperoleh jumlah suku 8 suku pertama yaitu 255. Untuk soal nomor 2, jumlah N suku pertama barisan geometri adalah Sn sama dengan 3 pangkat N dikurangi 2. Tentukan suku kelima barisan tersebut. Aduh Bu, ini gimana ini caranya? Oke, ini ada rumus baru ya, yaitu langsung kita tulis di sini. Untuk mencari suku ke N, di mana apabila yang diketahui itu adalah rumus deret geometrinya, artinya kita gunakan rumus suku ke N sama dengan jumlah suku ke N atau Sn. Cukup kalian kurangi saja dengan Sn dikurangi 1. Ya, ini adalah rumus. Artinya, apabila yang ditanyakan adalah suku kelima, berarti U5 sama dengan Sn. Berarti jumlah suku kelima, S5, dikurangi suku ke N-1, berarti suku ke 5 kurangi 1, 4. Seperti itu. Bu, kalau yang ditanyakan suku ke 10, ya berarti suku ke 10 dikurangi suku ke 9. Kalau yang ditanyakan suku ke 100, Bu, berarti ya S10 dikurangi S99. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita kerjakan dulu. Berarti di sini kita peroleh, yaitu di sini ya. Untuk S5. Nah, rumus Sn-nya itu apa tadi? Sn-nya sama dengan, di sini di soal sudah diketahui rumusnya, sehingga kita gunakan yang ini. Sn sama dengan 3N dikurangi 2. Berarti suku kelimanya sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 2. Sama dengan 3 pangkat 5 berapa? 243 dikurangi 2 sama dengan 241. Kemudian S4-nya. S4-nya adalah 3 pangkat N, berarti 3 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 4 itu berapa? Oh, 81 dikurangi 2 sama dengan 79. Oke, sudah kita peroleh S5-nya adalah 241 dan S4-nya adalah 79. Kita bisa salin di sini sehingga U5 sama dengan S5. Tadi S5 241 dikurangi S4-nya adalah 79. Sehingga kita peroleh suku kelimanya sama dengan 162. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pagi hari ini tentang materi barisan dan deret geometri.
Pastikan kalian sudah mencatat materi yang ada pada video kita. Apabila ada kesulitan atau pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa pastikan juga kalian sudah menulis presensi kehadiran di kolom komentar dengan cara tulis nama, nomor, dan kelas kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.